Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rizky Syahrizal SHI MSI yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hukum perdata, eh, di mana kami akan menjelaskan yaitu tentang sejarah dan pengertian apa sebenarnya hukum perdata yang ada di Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini eh, saya bersama rekan-rekan kelompok 2 akan mempresentasikan hukum perdata, yaitu kelompoknya yang pertama Refni Sephelly, Fauzan Azima, Fikri Dermawan Aulia, Silmi, Lasri, Fahru Rozi, Rizky Alazani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembaca materi 1 untuk menjelaskan tentang definisi hukum perdata. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu definisi hukum perdata. Kata perdata berasal dari kata pradoto atau berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti bertengkar atau berselisih. Sehingga dapat dikata secara literally, eh, hukum perdata adalah hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Materi yang kedua ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Mr. L.J. Van Apeldoorn. Hukum sipil adalah hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan pelaksananya kepada maunya yang berkepentingan sendiri. Dan yang kedua ada Prof. Mr. E.M. Majors. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak yang diberikan kepada perorangan atau individu yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan kepada mereka. Apabila ia akan mempergunakan hak itu sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga ada Sudikno Mertokusumo. Hukum perdata ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan pergaulan masyarakat. Dan yang keempat ada Sri Soedimi Mas Joen Sofwan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara satu dengan warga negara yang lain. Baik, segitu saja. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Fikri yang telah menjelaskan kepada kita tentang apa itu pengertian definisi hukum perdata. Baik, selanjutnya kepada Saudari Lasri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan waktu dan mempersempatkan saya untuk menjelaskan sedikit definisi hukum perdata menurut para ahli. Dari definisi sebelumnya dapat dilihat bahwa hukum perdata diberi arti mengatur kepentingan atau perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Padahal dalam bidang hukum, kita mengenal subjek hukum bukan hanya orang, yaitu manusia, tetapi juga badan hukum. Kesimpulan yang dapat kita ambil dapat berupa hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan hukum antara lain di dalam perseorangan atau badan hukum tersebut. Selanjutnya, dapat kita lihat sejarah singkat hukum perdata. Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan dengan asas koordinasi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan Belanda, sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Secara makrosubstansial,
Perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum perdata Indonesia yang pertama dapat kita lihat pada mulanya hukum perdata Indonesia merupakan ketentuan-ketentuan pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lasri yang telah menjelaskan kepada kita tentang definisi hukum perdata, para ahli, dan sejarah singkatnya. Selanjutnya kepada Saudari Sirmi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu sejarah singkat hukum perdata. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, hukum perdata pada masa penjajahan Belanda. Pada mulanya, hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J. Kempers pada tahun 1776 sampai 1824. Pada tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintah Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno dan diberi nama Onwer Kempers. Yang kedua, hukum perdata sejak kemerdekaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Undang-Undang 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut undang-undang termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau rek vakum di bidang hukum perdata. Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusomo, keberlakuan hukum perdata Belanda tersebut di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan. Antara lain, yang pertama, para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa BW atau Burgerlijk Wetboek masih berlaku di Indonesia. Tatanan hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan dari tata hukum Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Yang kedua, sepanjang hukum tersebut, BW tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945, peraturan perundang-undangan serta dibutuhkan. Yang ketiga, apabila hukum tersebut bertentangan, maka menjadi tidak berlaku lagi. Selain itu, secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses perubahan yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, baik, terima kasih kepada Saudari Silmi yang telah menjelaskan kepada kita atau mempertegaskan kembali tentang sejarah singkat hukum perdata. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke materi keadaan hukum di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan. Kepada saudara tersebut, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keadaan hukum di Indonesia. Yang pertama, keadaan hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan. Hukum perdata yang diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan adalah BW Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk modifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk suatu panitia yang diketahui oleh Mr. C.J. Scotland van Oud Haarlem. Kodifikasi KUH Perdata yang dilaksanakan dalam tahun 1848. Kodifikasi pada saat itu mengadakan persesuaian antara hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada di negara Belanda. Jadi, keadaan hukum perdata di Indonesia sebelum kemerdekaan terbatas pada hukum yang diterapkan oleh kolonialisme Belanda. Yang kedua, keadaan hukum perdata di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, arus globalisasi meningkat dengan sangat cepat. Daripada itu, sebagai akibat adanya kemungkinan timbulnya pengaruh secara timbal balik antara arus era globalisasi dengan informasi yang dimaksud, maka salah satunya adalah mempersiapkan keberadaan hukum perdata nasional.
Jadi, keadaan hukum perdata di Indonesia sesudah kemerdekaan mulai berkembang dengan diakuinya hukum adat setempat yang sama kedudukannya dalam penyelesaian sengketa. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fauzan yang telah menjelaskan kepada kita tentang keadaan hukum di Indonesia secara teoritis. Baik, selanjutnya kepada Saudari Refni, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini. Keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini masih berbentuk majemuk, beraneka ragam dan warna, di mana hukum perdata sekarang ini tidak hanya terbatas pada Book saja, melainkan juga banyak peraturan perundang-undangan lain yang muncul seiring dengan perkembangan waktu. Saat ini, hukum perdata di Indonesia sudah berkembang pesat dan sudah mencakupi berbagai bidang keperdataan seiring dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Refni yang telah menjelaskan kembali atau mempertegas bahwa sistematika hukum perdata di Indonesia itu terbagi tiga, yang mana kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Saudara Fauzan dan dilanjutkan oleh Saudari Refni. Baik, sekarang selanjutnya tentang apa sebenarnya sistematika hukum perdata di Indonesia. Supaya lebih jelas, kita akan mendengarkan penjelasan kepada Rizka. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika hukum perdata di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum perorangan. Hukum perorangan atau personage yang memuat antara lain, yang pertama, peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. Yang kedua, peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Selanjutnya, sistematika yang kedua yaitu hukum keluarga atau family rights. Hukum keluarga yang memuat antara lain, yang pertama, perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua dengan authority. Yang ketiga, perwalian, yaitu hubungan antara wali dengan anak. Dan yang keempat, pengampunan atau kuratel, yaitu hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampunan karena gila atau pikiran kurang sehat atau karena pemborosan. Selanjutnya, sistematika yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi yaitu hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang, yang terdiri dari yang pertama hak kebendaan, yaitu hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat. Dan yang kedua, hak mutlak, yaitu hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat. Misalnya, hak seorang pedagang atas hak seorang pengarang atas karangannya, dan hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merek dan lain-lain. Dan sistematika yang terakhir yaitu hukum waris. Hukum waris atau average adalah hukum yang mengatur tentang benda dan kekayaan seorang jika meninggal dunia. Dengan kata lain, bahwa hukum waris tersebut mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap peninggalan seseorang. Menurut Subekti, berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini, hukum waris lazimnya ditempatkan tersendiri. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari
Rizka yang telah menjelaskan kepada kita tentang sistematika hukum perdata di Indonesia. Di mana dari penjelasan saudari tersebut bahwa sistematika hukum di perdata di Indonesia itu terbagi 4, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Baik, berakhirnya penjelasan dari saudari Rizka tersebut, maka berakhir juga lah presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok kami. Banyak salah atau kesalahan dari kami. Kami mohon maaf atas kesalahan itu. Namun jika saudari atau saudara yang ingin bertanya tentang hukum perdata yang kami jelaskan, silahkan hubungi kelompok kami yang ada di. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.